Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong penguji PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Gerarda Wahyu Dwi Putranti. Saya adalah guru kelas 6 di SD Santo Yosef 1 Denpasar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Hamsan Wadi. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan mengikuti uji kinerja atau UKIN. Adapun muatan pelajaran yang saya ambil adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS dengan materi cara membuat magnet, menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berbantu media inovatif. Mohon masukan dan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Berikut video yang sudah saya praktikkan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Iya, terlihat dari semangatnya. Kalau sudah sarapan itu semangat. Ya, Bu Put harap pembelajaran hari ini tidak ada yang mengantuk ya. Ya, tidak ada yang mengantuk. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, agar semua kegiatan kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti, kita awali dengan berdoa. Siapa yang pimpin? Rafael, yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami menghaturkan syukur atas pemeliharaanmu sepanjang malam tadi. Pada hari ini kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan serta segala perbuatan kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik, serta melaksanakan nasihat para pendidik kami. Berkatilah orang tua kami yang selalu bekerja dan berkorban untuk kami. Berkatilah pula para pengasuh kami, tanah air, serta para pemimpinnya. Semoga selalu dalam keadaan sejahtera dan damai. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars SD Santo Yosef 1 dan mengucapkan janji siswa. Oke. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup.
Sekarang silahkan cek kelompoknya. Ada yang tidak masuk? Kelompok 1? Kelompok 1? Lengkap. Kelompok 2? Kelompok 3? Oh, Queen. Queen kemana? Ada yang tahu Queen kemana? Tidak tahu. Belum ada kabar. Bu Put juga belum menerima kabar kenapa tidak masuk. Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Lengkap. Berarti hanya satu yang tidak masuk ya. Ada di kelompok 3. Sekarang semuanya sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Siap. Sudah rapi? Oke. Kalau sudah siap, Bu, sebelum memulai pelajaran, Bu Put akan beritahu dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu apa sih? Ya. Ya kan kalau kita belajar harus ada tujuannya kan? Ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian semua, anak-anak kelas siswa 6A, itu diharapkan mampu menganalisis cara membuat magnet dengan tepat. Wah, cara membuat magnet dengan tepat. Berarti kita akan membuat magnet ya, hari ini. Ya. Kemudian yang kedua, kalian semua itu diharapkan mampu mempraktikkan percobaan membuat magnet dengan benar. Artinya kita hari ini juga akan praktik mencoba. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau kalian semua kelas 6A diharapkan untuk mampu membuat laporan dengan baik. Jadi setelah mempraktikkan juga harus bisa membuat laporannya. Nah, yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan laporan percobaan dengan percaya diri. Berarti setelah praktik, setelah itu membuat laporan, setelah membuat laporan, iya, presentasi. Oke, ada pertanyaan dulu untuk tujuan pembelajaran? Tidak ada. Nah, komitmen kelas. Komitmen kelas kita disiplin, jujur, terampil, mandiri. Tentu ya harus disiplin. Disiplin dalam hal apa? Disiplin ketika pembelajaran kita hari ini. Artinya tidak ribut sendiri, tidak ngobrol, semua terlibat aktif dalam pembelajaran. Aktif di sini bukan berarti harus ngobrol dengan temannya, ya. Nah, sekarang Bu Puput mau bertanya, siapa yang senang mengoleksi tempelan kulkas beraneka bentuk? Ada yang senang mengkoleksi tempelan kulkas? Ada yang membawa tempelan kulkasnya? Boleh dikeluarkan tempelan kulkasnya. Tempelan-tempelan kulkas ada banyak bentuknya kan tempelan kulkas. Ada yang berbentuk bulat seperti yang di bawah kelompok berapa? Kelompok 3, warna-warni. Kemudian ada yang berbentuk apa lagi? Gitar. Ada yang berbentuk apa lagi? Ayam. Ada bentuknya ayam. Terus ada bentuk apa lagi? Biasanya buah-buahan, ya kan? Nah, kemudian menurutmu, mengapa tempelan tersebut bisa menempel di kulkas? Karena berisi magnet. Iya, betul. Karena di tempelan ini ada berisi magnet. Coba dilihat di paling belakang tempelannya. Ada magnetnya kan? Ada magnetnya? Ada. Nah, nih. Tentunya tadi banyak yang sudah mengoleksi magnet. Yang suka mengoleksi magnet, ada buah, ada warna-warni, ada apa lagi tadi? Hewan,
ada gitar. Nah, tentunya kalian juga sudah tahu bagaimana tempelan kulkas itu dapat menempel dengan kuat tanpa adanya bahan perekat seperti lem. Ya kan? Sudah tahu kan? Sudah tahu kenapa tempelan kulkas itu dapat menempel dengan kuat tanpa adanya bahan perekat seperti lem. Karena ada magnetnya. Nah, sekarang kira-kira bisa nggak ya kita membuat magnet sendiri? Bisa nggak kita membuat magnet sendiri? Bisa. Nah, bagaimana caranya kita membuat magnet? Bagaimana cara kita membuat magnet? Apa deh, Gus? Menggosokkan. Kemudian apa lagi, Delvin? Dengan cara apa namanya? Elektromagnetik. Dengan cara apa lagi ya? Induksi. Tentu kita bisa membuat magnet sendiri dengan 3 cara. Dengan induksi, gosokan, dan elektromagnet. Tapi sebelum kita membahas bagaimana cara membuat magnet, Bubut akan jelaskan dulu tentang magnet itu apa, sifat-sifat magnet itu apa, kemudian kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari itu apa, ya. Oke, supaya nanti ketika membuat magnet kalian akan lebih jelas. Oke. Nah, magnet. Oke. Magnet itu berarti Clifton paling pojok dulu. Magnet suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam. Nah, sekarang di meja kalian ada magnet kan? Ada. Nah, coba. Ada benda logam? Ada. Coba dicek. Coba dicek. Menarik magnet, menarik nggak? Menarik benda-benda nggak? Magnet yang sudah kalian di meja kalian ada magnet, menarik benda-benda lain nggak? Yang berbentuk logam. Menarik? Menarik? Oke, iya. Magnet berarti suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam. Nah, magnet itu sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Ya. Oke. Nah, bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada magnet ladam. Magnet ladam itu berarti magnet tapal kuda. Nah, magnet tapal kuda. Seperti tapal kuda kan? Ya. Magnet batang. Magnet batang itu ciri-cirinya panjang ya. Sudah ada di meja. Ya, betul. Magnet batang. Kemudian yang ketiga ada magnet silinder. Magnet silinder itu berarti bentuknya seperti apa? Tabung. Kemudian ada magnet U. Magnet U berarti bentuk magnetnya seperti huruf U. Ya, hampir sama dengan magnet yang ladam. Tapi dia bentuknya U lurus. Kalau ladam agak melengkung. Kemudian ada magnet jarum. Nah, ini magnet jarum. Lanjutkan. Dalam bentuk apapun, magnet itu selalu memiliki 2 kutub. Kutub apa? Kutub utara dengan kutub selatan. Kutub utara. Nah, kedua kutub
Tentunya kedua kutub magnet ini akan saling tarik-menarik jika didekatkan dengan kutub yang berbeda. Misalnya kutub O didekatkan dengan kutub S. Nah, contohnya kutub O didekatkan dengan kutub S. Dia akan tarik-menarik. Kalau kutub yang sama kita dekatkan, nah ini kita akan melihat video tentang cara membuat magnet. Nah, tolong Oke, nah hari ini kita akan mencoba dua percobaan saja, yaitu dengan cara digosok dengan induksi. Nah, tadi dari video tadi, walaupun ada kesalahan teknis sedikit ya, tiba-tiba videonya tidak jalan. Oke, dengan cara digosok berdasarkan video tadi, dan apa saja yang harus diperlukan? Oke, Natali. Magnet, paku besar, paku kecil. Caranya bagaimana? Iya, magnet digosokkan ke paku besar secara searah. Searah ya, jangan bolak-balik arahnya. Kemudian yang kedua, dengan cara induksi. Apa saja yang disiapkan untuk membuat magnet dengan cara induksi, Rafael? Ya, magnet besar, magnet batang, kemudian paku besar dan paku kecil. Bagaimana caranya, Rafael? Dari video tadi. Mau udah dia. Paku besar diberi jarak pada magnet ya. Kemudian menempel nggak paku kecil yang tadi itu? Menempel. Nah, kita akan melakukan percobaan. Nah, LKPD-nya ini nanti dibuat secara kelompok, artinya kalian melakukan percobaan dengan cara berkelompok. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan nomor absen. Ya, ini petunjuknya. Tuliskan nama kelompokmu dengan benar. Kerjakan sesuai dengan petunjuk dan perintah. Bacalah buku tema bahan ajar yang sudah dibagikan tadi, atau buku-buku lain yang kalian miliki untuk membantu mengerjakan nanti bagaimana cara membuat magnet. Jika ada tugas kelompok, pasti harus didiskusikan dengan kelompok, jangan sendiri-sendiri dikerjakan. Kemudian dalam mengerjakan soal, bekerja samalah dengan teman kelompokmu. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya. Ya, jika ada kesulitan silahkan bertanya. Kemudian teliti kembali jika kalian sudah selesai mengerjakan. Yang harus diingat ketika melakukan percobaan cara membuat magnet dengan cara digosok, gosoknya harus searah. Bisa. Sebelum kita mulai percobaan, kita sepakati dulu waktu untuk penyelesaiannya. Kita melakukan dua percobaan dengan dua laporan. Waktu penyelesaiannya kira-kira 20 menit cukup? Cukup ya?
Cukup kan? Cukup. Berarti kita melakukan percobaan dengan laporannya 20 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Selamat pagi, hari ini kami akan mempresentasikan cara membuat manet. Pertama dengan cara gosokan. Pada percobaan pertama, kami melakukan teknik dengan cara gosokan. Hasil dari 5 kali gosokan, kami menarik sebanyak 2 paku kecil. Yang kedua, yaitu 15 kali gosokan. 15 kali gosokan menarik 3 paku kecil. Yang ketiga, 30 kali gosokan. Hasil dari 30 kali gosokan yaitu 5 paku kecil. Tujuan kami melakukan pembuatan magnet secara digosok yaitu untuk mengetahui dan mempraktikkan pembuatan magnet secara digosok melalui cara, proses, dan juga bahan-bahannya. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pertama, magnet, paku besar sebanyak 1 buah. Ketiga, paku kecil sebanyak 15 buah. Langkah-langkah percobaan kami adalah 1. Menggosok paku besar secara searah sebanyak 5 kali. Kedua, mendekatkan paku besar dengan paku kecil. Ketiga, mencatat jumlah paku yang menempel. Hasil dari percobaan: gosokan 5 kali, menarik 2 paku kecil. Gosokan 15 kali, menarik 3 paku kecil. Gosokan 30 kali, menarik 5 paku kecil. Kesimpulannya adalah setiap gosokan dan tekanan yang diberikan berefek pada setiap paku kecil yang ditarik. Percobaan kedua yakni induksi. Induksi adalah pembuatan magnet dengan cara didekatkan. Jarak paku besar dengan magnet yang pertama kami lakukan adalah 6 cm. 6 cm menarik 1 paku kecil. Kedua, 6 cm menarik 3 paku kecil. Ketiga, 2 cm menarik 5 paku kecil. Dan yang terakhir, 1 cm menarik sebanyak 6 paku kecil. Tujuannya untuk mengetahui proses pembuatan magnet secara induksi. Alat dan bahan: pertama, magnet. Kedua, penggaris. Ketiga, paku ukuran yang besar. Keempat, paku ukuran kecil. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Kedua, dekatkan paku kecil ke paku besar. Ketiga, mencatat jumlah hasil paku kecil yang ditarik. Hasil percobaan: 6 cm mendapatkan 1 paku kecil. 4 cm mendapatkan 3 paku kecil.
Oke, tepuk tangan. Oke, kita beri tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang tim 1 pilih nomor berapa? Tim 1 pilih nomor berapa? Nomor 4. Mau ambil berapa poin dari tim 2? Hah? Oke. 25. Siap. Tim 3 berarti nomor mana dipergunakan untuk membuat suatu alat. Alat tersebut berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin. Alat yang dimaksud yaitu kompas. Kita cek. Oke, betul. Oke, pemenangnya adalah tim 1 dengan poin 45. Oke. Oke. Nih, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat magnet dengan cara digosok atau gosokkan dan dengan cara induksi. Masihkah ingat bagaimana cara membuat magnet dengan kedua cara tersebut? Masih? Masih ingat kan? Masih. Baru kemarin, masa sudah lupa? Nah, sekarang cara membuat magnet dengan cara digosok itu bagaimana caranya? Kita Menggosokkan magnet pada benda besi secara searah menggosokkan, dan berkali-kali. ya, menggosokkan apa? Benda atau paku besar ya kemarin, ya, paku besar ke magnet secara searah, dengan searah. Tidak. Oke, kemudian yang kedua dengan cara induksi. Bagaimana cara membuat magnetnya? Ben. Besi itu biasanya didekatkan dengan magnet maka akan menjadi magnet atau memiliki sifat kemagnetan. Iya, besi. Besinya didekatkan ke magnet dengan jarak tertentu, ya kan? Dengan jarak tertentu. Kemarin kalian mencoba dengan jarak berapa saja? 6, 4, 2, 6 cm, 2 cm, 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Nah, pada jarak keberapa yang paling banyak menempel? 1 cm. Nah, kenapa? Nah, sekarang yang cara ketiga adalah dengan elektromagnetik. Ada yang sudah tahu cara membuat magnet dengan elektromagnetik? Elena? Elektromagnetik adalah membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara mengalirkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Ya, melilitkan nanti. Melilitkan kawat tembaga ya. Melilitkan kawat tembaga ke dalam paku. Kemudian kita sambungkan dengan baterai. Kita menggunakan cara yang mudah. Benda-benda yang ada di sekitar. Nah, kita lihat cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Berdasarkan video tadi, langkah yang pertama apa? Melilitkan kawat
tembaga ke paku besar. Kemudian langkah kedua, menempelkan ujung kawat ke kutub-kutub pada baterai. Kemudian yang ketiga, ya, dekatkan paku besar dengan paku kecil. Nah, sekarang dibuka ya KPD-nya untuk percobaan ketiga. Nanti untuk yang percobaan ketiga ya, percobaan kita yang terakhir adalah membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, di dalam LKPD-mu di sini sudah ada tujuan kegiatan, kemudian alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkahnya, kemudian ada hasil pengamatan. Nanti kita praktek sesuaikan dengan petunjuknya, ya. Kemudian kalau sudah, tuliskan hasil laporanmu di kolom yang sudah disediakan. Kita akan mempraktikkan percobaan kita yang ketiga ini dengan waktu 20 menit ya, dengan menuliskan laporannya juga. Tapi lilitannya disesuaikan dengan petunjuknya. Disuruh berapa lilitannya di petunjuk? 5, 10 dan 20. Oke. Silakan 20 menit dari sekarang. Ya, kelompok 3. Oke, ya kelompok 3. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari cara membuat magnet dengan 3 cara yang sudah kami buat. Cara pertama, kita membuat dengan cara induksi. Membuat magnet dengan cara elektromagnetik atau mengalirkan arus listrik. Hasil bahan yang Kelompok 1. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali, 10 kali, dan 20 kali. Kedua, tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung lainnya ke kutub negatif. Ketiga, dekatkan paku besar pada paku kecil. Melilitkan, menempel, hanyalah paku kecil. 2. Melilitkan, menempel, hanyalah paku kecil. 3. Melilitkan, menempel, tiga paku kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, tim 1 nomor berapa? 2. Oke. Bagaimana cara membuat magnet dengan cara menggosok? Menggosok magnet pada paku secara searah. Menggosok magnet pada paku. Oke. Oke, betul. Oke, kita lanjutkan dengan mengerjakan soal.
Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini apa? Kita bisa membuat magnet tanpa memerlukan magnet, betul? Ya kan? Kita hanya membutuhkan apa? Baterai, kawat tembaga, paku besar dan ya, kita bisa membuat magnet tanpa ada magnet. Ya, tepuk magnet. Induksi didekatkan elektromagnetik. Oke, nah sekarang Bu Put yang bertanya, apa hal menarik yang kalian pelajari pada topik ini? Kita dapat bermain sekaligus mengetahui satu buah magnet dengan cara elektromagnetik. Oke, mengapa kegiatan tersebut menarik bagimu? Hah? Oke, apa manfaat pelajaran hari ini untuk kehidupanmu sehari-hari? Nah, kita bisa membuat magnet meskipun tanpa menggunakan magnet. Iya. Oke, bagaimana perasaanmu setelah melakukan percobaan? Kelompok 1? Kelompok 2? Oke, senang, puas. Kelompok 3? Oke, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu daerah dulu, kemudian kita tutup dengan berdoa. Ayo. Hafal kan? Ada teksnya. Anak kambing saya, anak kambing Tuhan ada di pohon baru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat yang telah Kau curahkan kepada kami. Oke, terima kasih semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu.